Hai guys, kembali lagi di channel SMK Tamtama Karanganyar. Seperti biasa, bareng host kesayangan kalian Diza. Nah, di Kedai 39, obrolan hangat berbagi kisah dan pengalaman. Nah, pada hari ini, kita tuh bakal ngobrol bareng seseorang nih yang mungkin banget sering teman-teman lihat waktu di sekolah. Entah ketemunya sengaja atau tidak sengaja. Nah, ya siapa sih juga yang nggak tahu PKS, itu dia yang bakal kita obrolin sekarang. Nah, sedikit penjelasannya. Nah, FYI buat kalian, PKS itu merupakan patroli keamanan sekolah. Nah, kalian pasti ada juga kan yang bilang karena mereka tegas, ada juga yang bilang mereka disiplin, ada juga yang bilang mereka itu serem. Nah, tapi benar nggak sih? Atau justru mereka punya cerita seru yang nggak banyak orang tahu. Nah, tapi sebelum ngobrol seperti biasa, kita opening dulu. Oke, balik lagi bareng aku di sini di Kedai 39 tentunya. Langsung aja kita sambut nih. Ini dia Nanda. Hai. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Nah, sebelum kita mulai ya ke obrolan sesungguhnya, mending kita kenalan dulu nggak sih? Ya mungkin dari nama, kelas, atau juga mungkin bisa ceritain nih gimana kamu bisa jadi atau keterima di Komandan PKS, jadi Komandan PKS. Oke, perkenalkan nama saya Nanda Olivia dari kelas 11 pemasaran. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu bisa kepilih jadi Komandan PKS itu gimana sih? Mungkin terpaksa atau karena dorongan teman mungkin, atau enggak emang cuma ngikat-ngikat doang nih? Wah seru nih kayak gitu misalnya. Nah, jadi kalau dari situ ya, dulu aku tuh bener-bener gimana ya, orangnya tuh sangat-sangat males kalau disuruh berangkat ekstra. Bahkan aku pernah bolos loh teman-teman ya. Ya pasti teman-teman yang lain juga pernah kayak gitu kan. Nah, jadi di situ tuh ceritanya tuh ini mau pelantikan, mau kemah. Nah, saat itu ketua kita tuh bolos, kayak nggak pernah sama sekali, jarang banget masuk. Kayak izin terus. Nah, di situ ada rencana buat pergantian ketua. Nah, di situ dadakan banget, bener-bener. Terus dipilihlah saya yang pertama, terus sama yang dari yang anak AKL. Nah, itu. Terus disuruh maju, perkenalan. Habis perkenalan itu, langsung tuh Dewan Senior sama pembina itu langsung briefing. Iya, briefing. Milih antara terus kamu sama dia gitu. Iya, awalnya saya kan nggak expect kan, tiba-tiba dipilih kayak gitu. Terus langsung tuh saat udah selesai briefing, terus dibilang, Nanda jadi ketua. Terus wakilnya yaitu yang dari AKL. Nah, di situ saya langsung merasa kayak gimana ya tanggung jawabnya ininya. Sedangkan saya aja nggak paham materi PKS, bener-bener nggak memahami satu pun saat itu. Dan aku menjadi saksi nyata karena kan aku sama Nanda ini termasuknya, kalau kalian nonton yang video sebelumnya yang waktu perkemahan itu aku seregu ya bareng Nanda. Nah, di situ tiap malam dia kayak gitu, kayak ngapalin semua materi yang bener banget dari PKS itu. Nah, kalau boleh tahu nih anggota PKS sekarang tuh ada berapa? Kalau boleh jujur ya, aslinya tuh ada 13. Ya. Itu cuma dewannya toh? Iya, dewannya. Terus ada yang keluar atau udah nggak aktif. Gitu. Sekarang jadi tinggal 12. Berarti satu orang ya? Iya. Andiknya berapa? Andiknya kurang lebih ada 30-an. Nah, besok ada kemah, kita lihat deh. Nah, menurut kamu secara pribadi ya, pandanganmu tentang apa sih ini PKS gitu, gimana? Kayak apa menurutmu PKS itu? Dari awal itu sebenarnya saya nggak ada niatan untuk masuk PKS ya, mohon maaf sekali. Jadi ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Kabur gara-gara nggak mau ikut pramuka. Jadi gini ceritanya, saya dari SMP tuh udah ngikutin pramuka, jadi rasanya bosan banget gitu kan. Oke. Nah,
nyari suasana baru. Iya, pengen nyari pengalaman yang baru. Tapi saya nggak suka yang ekstranya tuh kayak terlalu santai gitu. Jadi pengen yang menegangkan, tapi selain dari pramuka. Gitu. Jadi saya memilih itu. Terus juga pernah disaranin gitu. Selalu ngikut. Kemarin kamu waktu masih kelas 10 ekstrak apa aja yang kamu ikutin? Cuman pramuka pas itu. Terus juga itu kan karena wajib kan. Terus ada pilihan cadangan, saya pilih PKS. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa tugas PKS, nah sekarang kita tanya nih, tugas PKS tuh ngapain aja sih di sekolah? Yang paling pertama tugasnya itu tuh kan kadang kita tuh selalu jaga gerbang atau kayak mengatur keamanan gitu. Saat ada acara HUT SMK, saat ada acara HUT SMK, terus juga ada acara kelas meeting dan yang lain-lain ya. Ya, tugas paling sering kita jalanin itu sebenarnya dari mengatur lalu lintas saat ada waktu pagi-pagi ya? Iya, itu. Itu kayak tugas bener-bener rutinan tiap pagi. Kalau gitu ada jadwal piketnya apa kayak nunjuk random? Oh, soal itu mah sudah ada jadwal piketnya. Jadi udah atas sendiri. Dua anak tiap pagi. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kan pasti semua tugas pasti kalau misalnya dikerjain pasti ada denda ya. Iya pasti. Nah kalau boleh tahu nih dendanya kalau nggak jaga itu berapa? Tadinya saya didendakan sebesar 10.000. Karena awalnya tadinya saya kan mikirnya kayak kasihan lah gitu kan. Nggak semua orang punya ekonomi yang bagus kayak gini atau gimana. Mohon maafnya itu ya. Terus aku bikin denda kayak gitu, malah pada gampangin. Oh iya, pada menyepelekan ya? Iya, malah nggak jaga, malah mentingin dendanya aja gitu loh. Nah, setelah itu saya rubah jadi 50.000 per anak. Gitu. Itu kayaknya kalau aku kan OSIS ya, kalau misalnya mereka nggak ikut lomba waktu 17-an atau kelas meeting sih itu dulu segitu. Tapi sekarang udah ganti. Soalnya pada menyepelekan gitu. Kebanyakan ya anak-anak zaman sekarang emang. Dulu nih waktu pertama kali masuk PKS, motivasinya apa? Kan kamu kan kemarin kayak cuman ngomong kayak aku nggak pengen ikut PKS, sebenarnya cuman pengen nyari tantangan doang kan. Nah motivasi kamu bisa sampai kayak mencapai jadi komandan tuh gimana? Jadi pertama gini, saya awalnya tuh benar-benar emang nggak niat, ya nggak niat. Terus lama-kelamaan saya tuh termotivasi dari ketua Dewan Senior. Nah kayak dia itu benar-benar bisa mimpin, bisa disiplin, tegas. Siapa tuh? Itu Kak Firman ya dulu ya ketua dewannya. Nah, nah saat itu kayak rasanya kenapa aku masih bolos-bolosan gini-gini ya? Sedangkan kalau semisal kita ya jadi posisi Kak Firman, itu mesti rasanya kayak capek banget punya adik kayak gini. Capek ngeluarin tenaga. Mereka kan juga udah nyempetin waktu tuh. Nah gitu, terus jadi termotivasi buat lebih giat lagi ke PKS. Berarti itu termasuknya dipilih atau daftar sendiri nih waktu pendaftaran PKS kemarin? Kemarin waktu itu dipaksa. Oh dipaksa, sama siapa nih? Ada dari dewannya yang sudah kenal lama. Gitu. Nah, menurutmu gimana sih rasanya jadi komandan PKS? Kayak mungkin ada perasaan bangga tersendiri kan pastinya ya, senang atau justru cuman jadi beban nih? Nah, dari pertanyaan itu sebenarnya ini tuh paling inti ya menurut saya. Sejak saat jadi komandan PKS saya belum merasakan bangga terhadap diri sendiri, belum ada. Karena gimana ya, sebenarnya saya kan sebagai ketua kayak gini, mengatur anggota, mengatur andik, itu kan sangat amat banyak dipegang sendiri. Apalagi wakil ketua saya tuh belum terlalu bisa lah kayak ngurus seperti itu ya. Terus jadi kayak banyak salahnya, banyak keliruannya. Jadi di dalam diri ini kan mikirnya kayak belum puas lah. Jadi belum bisa bangga sama diri sendiri. Kayak kerjanya belum bagus, pemikirannya belum bagus gini-gini. Soalnya hasilnya udah kelihatan, gitu. Waktu kamu jadi anggota ya, sebelum jadi komandan nih,
ada nggak cerita lucu atau pengalaman unik mungkin selama jadi anggota PKS? Sebelum jadi komandan ya, garis bawahi. Oke, pas itu ada nih, pas lagi mau pelantikan. Oke. Kan kita kan berhadapan tuh kayak lagi tes mental. Oke, tes mental. Oke. Hah? Tes mental gimana ceritanya tuh? Kayak bener-bener ditanyain serius tentang materi. Oke. Syarat untuk jadi dewan itu dan ketua itu. Nah, di situ saya tuh dipanggil sama ketuanya. Jadi udah kebagian di ketuanya, Kak Firman itu ya. Yep. Terus ditanyain bener-bener serius banget. Kan dia laki ya, saya cewek kan rasanya masih takut banget gitu kan sama laki-laki. Ditanyain bener-bener serius gini-gini. Nah di samping saya tuh ada tuh yang tadinya yang mau dijadiin ketua tapi nggak jadi. Oh iya, laki-laki yang itu. jadi wakil kamu. Sekarang udah enggak intinya. Oh beda. Soalnya kan wakilnya sekarang udah ganti. Oh berarti lagi. beda. Oke. Nah pas itu kan ditanyain tentang kenapa atau alasan kamu itu masuk PKS. Oke. Terus ditanyain, kenapa kamu memilih PKS? Apakah kamu menghindari pramuka? Pertanyaan dari Kak Firman seperti itu kan? Oke, aku kayaknya sering dengar tuh pertanyaan kayak gitu. Nah, setelah itu saya jawab, izin menjawab Kak. Dari saya tidak dan beralasan lalalalah gitulah. Terus tapi kamu alasannya nggak mungkin? Oh saya dipaksa teman. Enggak lah, nggak mungkin itu kan nggak masuk akal kayak kurang tepat lah ya. Terus teman saya yang satunya jawabnya tuh kan ditanyain berulang. Apa alasan kamu masuk PKS? Apakah menghindari pramuka gitu kan? Dia jawab iya. Oh, terus gimana kakak di situ dewannya? Saya nahan ketawa ya. Karena dia jawab iyanya bener-bener sambil ketakutan, kayak pengen nangis. Dia cowok loh teman-teman. Gitu. Terus langsung kayak mikirnya, nih orang kayak jujur temen gitu. Iya, terlalu kayak jujur. Dia nggak bisa bohong sedikit kah? Ini di depan ketua lagi serius-seriusnya, benar-benar serius. Dia nggak bisa kah mengatur pembicaraannya gitu? Nah, di situ itu benar-benar aku nahan ketawa. Karena sekalinya kita kelihatan ketawa, pasti nanti langsung dihukum. Gitu. Ya, pasti sih. Nanti langsung apa? Gimana? Kenapa kamu ketawa? Gitu pasti ya. Kalau boleh tahu nih, gimana sih cara kamu ngatur anggota biar tetap kompak? Kalau boleh kasih lah tipsnya buat teman-teman semua gitu. Jadi kalau semisal dari anggota ya, dari mengaturnya itu, awalnya sih saya ini memang sulit ya karena saya juga belum bisa mengaturnya. Saya sudah berapa kali mengatur antara membuatkan denda, sanksi, hukuman, itu sama sekali nggak masuk sama mereka gitu. Jadi mau dihukum lari tengah lapangan padahal dia dewan, dia tetap aja nggak berangkat gitu. Bahkan kebanyakan dari anggota itu males cuman karena dilarang sama pacarnya tentunya. Pacarnya kan satu sekolahan tuh. Oh ya, nggak profesional ya. Iya, dia tahu dia dewan, terus dikira kayak kamu apa sih jadi PKS gini-gini, ngurusin cowok-cowok gini-gini. Udah pasti kan cemburu mungkin ya. Terus ngelarang-larang. Dan anehnya, nurut teman-teman. Dan rasanya di situ saya sebagai ketua, setelah tahu itu, kan kecewa. Nah gitu. Setelah kejadian itu kan jadi kayak malas untuk menanggapi dia. Karena itu sudah terjadi berulang kali. Bahkan komplainnya juga sudah banyak. Kayak gitu. Jadi sekarang itu cara dari saya itu menerapkan sanksi yang lebih besar, terus juga ancaman nilai rapot. Ini sanksi saya sekarang. Ya maksudnya kayak sanksi dari saya untuk mereka. Karena kan saya sama pembina PKS ini kayak intinya sangat-sangat ada hubungan lah dalam nilai itu, nilai rapot mereka gitu. Jadi ancamannya yaitu, walaupun kamu gini, kita nggak bakal kasih nilai kamu baik. Kalau nilai kamu D, oke D. Yang lain A semua, kamu D. Gitu. Jadi mereka jadi bisa mikir buat rapot. Gitu. Jadi kalau boleh tahu nih tantangan terbesar jadi komandan PKS apa? Tantangan terbesarnya itu ketika sekolah kita tuh sedang mengadakan acara ya. Mengadakan acara terutama untuk HUT. Waktu itu collab sama OSIS ya? Iya, itu benar-benar acara yang sangat-sangat meriah dan besar tentunya. Dari jalan sehat, terus juga dari lomba-lombanya juga banyak ya.
Dan banyak juga anak yang kabur. Nah, seperti itu. Jadi dari beberapa dewan PKS itu banyak yang menurut saya tuh kurang tegas. Oh iya. Nah, kurang tegas. Jadi mereka tuh masih takut dibentak. Apalagi kan kalau sama cowok, kan tahu kan bandelnya gimana ya. Oh iya. Nah, saat itu tuh saya kan lagi keliling tuh keluar sekolah ke warung-warung. Biasanya kan banyak anak yang bolos tuh. Saya tinggal. Tapi sudah saya kayak beritahu harus gini-gini gitu kan. Harus dicatat kalau ada yang keluar. Nah, saat saya kembali, itu kan pas banget ada panggilan dari pembina PKS. Katanya, ini gimana pada kabur gini-gini. Sedangkan itu yang ikut lomba hari itu juga kabur. Gitu kan, ada laporan kayak gitu. Juga kabur. Terus kayak benar-benar guru, cepetan mbak, cari ini mbak. Suruh kesini gitu kan. Itu benar-benar tantangan paling berat. Kayak kita, menyuruh anak itu untuk kembali ke sekolah itu sangat susah, apalagi kalau di luar sekolah. Udah nyaman di luar, ngapain masuk lagi gitu. Udah susah payah keluar rasanya gitu mungkin ya, ada pikirannya. Iya. Bahkan waktu itu sampai ada yang ngelempar kunci motornya ke genteng rumah orang, cuman karena dia nggak mau pulang. Gak mau pulang? Iya, maksudnya nggak mau balik sini, balik ke sekolah. Kan ketemu tuh, dia lagi bolos sama teman-temannya. Ya kamu gonceng ke sini berarti ya? Iya, sudah. Oke. Terus soal kunci itu, saya bodo amat. Karena itu dia yang lakuin. Dia yang lempar, ya tanggung jawab sendiri lah ya. Iya benar. Terus kejadian yang menurutmu ya, sepanjang karir nggak tuh? Karir jadi komandan nih yang paling bikin pusing, yang paling bikin emosi terkuras tuh apa? Kejadian suatu, entah karena seorang anak atau anggota sendiri atau ya mungkin kamu sendiri gitu. Pas itu menurut aku nggak ada yang lebih pusing lagi kalau lagi ngurus anggota yang lagi nggak benar-benar nggak sikon, kayak nggak kompak gitu. Pernah pas itu kejadian kayak berantem cuman karena masalah sepele, itu sesama anggota ya, terus jadi nggak akrab sampai mereka itu kayak mikir mau keluar kayak gini dengan alasan karena PKS. Nah di situ, jadi di situ saya mikirnya kayak paling susah nanganin. Jadi ada konflik ya antara anggota ya? Iya, karena menurut saya tuh setelah diceritakan dua-duanya tuh juga salah. Iya, jadi kalau misal mau dibela ke sini juga dia juga salah, ke sini dianya juga salah. Ya udah gitu. Netral aja. Jadi kayak udah dewasa lagi gini, gimana harus kayak gini. Soalnya itu berpengaruh banget buat Andik. Jadi contoh yang gak baik. Jadi kayak ya kita ambil jalan tengahnya pasti ya. Iya. Terus ngomongin siswa lagi ya. Kalau misalnya ada siswa yang bandelnya ampun-ampunan dan gak patuh aturan, cara PKS buat nanganin itu gimana? Nah awalnya tuh memang banyak, bahkan hampir semua ya. Apalagi kalau saat ada hukuman saat telat upacara. Nah itu paling susah banget, bahkan sampai dewannya itu maupun pihak dari OSIS itu kayak lebih dibentak lagi sama anak itu. Iya. Kayak lebih menyepelekan ke orang yang lebih tua. Dan kebanyakan itu dari kelas 10 gitu. Jadi kayak masih awal-awal mulanya itu loh. Guys. Masih baru guys. Nah di situ tuh kayak benar-benar udah pusing, nggak bisa ngatur ini karena kita dewan juga langsung berpikir kita tuh jangan sampai bentak terlalu keras dan jangan sampai menyakiti hati mereka gitu. Jadi kita ambil jalan buat bilang kayak ke guru lah, intinya ke orang yang lebih tua dari kita, biar mereka yang nanganin gitu, daripada nanti kita salah nanganin kan. Gitu. Soalnya kan mungkin kita masih belum bisa terlalu ngolah emosi ya guys ya, takutnya terlalu berlebihan terus yang ada malah cekcok nanti kan ya. Iya benar banget. Nah pernah nggak sih ada situasi darurat di sekolah yang harus ditanganin PKS? Situasi darurat sejauh ini belum ada ya. Belum ada. Kayak lebih menantang dan cuman paling daruratnya yaitu ketika kita menangani saat ada acara besar di sekolah gitu, banyak anak yang kabur dan kita harus membawa pulang anak itu kembali. Itu paling susah menurut saya. Nah, setelah itu
pernah nggak nih ada suatu kejadian yang mungkin nggak terprediksi, bahkan ya kepikiran aja situasi itu enggak gitu loh di otak kamu gitu waktu lagi bertugas? Apa? Ada nggak? Jadi waktu itu saya dengan teman saya sekelas. Nah, itu kan lagi kebagian jadwal pagi saat membantu menyeberang. Nah, saat di depan itu kan jam kita tuh mau selesai, tetapi tiba-tiba kita tuh kaget karena ada motor tiba-tiba jatuh karena ada kucing ya, menghindar. Mungkin dia menghindar terus tergelincir ya. Nah, sehabis itu setelah dilihat dia mengalir darah gitu kan, mengalir darah sampai kejang-kejang gitu kan. Darahnya kok dari hidung, dari mulut, itu kan membuat panik, terus kayak bener-bener gak nyangka kok bisa di depan mata kita tuh kejadian kayak gitu. Sebenarnya di situ saya tuh takut, terus nggak berani nolongin. Tapi karena di situ nggak ada yang lain lagi selain kita yang bantu. Gitu. Soalnya deket situ ya? Iya, deket banget. Jadi nggak expect bakal ada kejadian kayak gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini pasti bersarang banget lah ya di otak-otak kita ya. Kalau boleh jujur nih, lebih susah ngurus anggota PKS atau menghadapi siswa yang bandel kayak yang nggak patuh aturan gitu? Nah, kalau jadi menurut saya itu paling susah nih ya, siswa. Siswa. Ya, siswa. Karena kan mereka itu masih benar-benar netral dan belum tahu aturan. Walaupun udah dikasih tahu, mesti banyak yang ngelanggar gitu kan. Jadi kadang mereka itu berkatanya tuh kayak lebih tegas, lebih nyolot dibandingkan kita. Kan kita tugasnya ngasih tahu ya. Cuman ngasih tahu tanpa menyakiti hati. Sedangkan mereka kan nggak tahu kan, kayak kita sebenarnya memberitahu dia tuh untuk kebaikan gitu kan. Tapi mereka malah nyolot kayak gini, nanti yang ada malah tambah parah situasinya kan. Akhirnya nanti yang ada malah, karena kalau kita marah-marahnya terlalu ini, siapa yang disayang? Ya kita gitu loh. Iya, kita sendiri gitu loh. Ya, bukan kalian gitu. Padahal sepenuhnya kan kita ngasih tahu tuh biar dia tuh tahu aturan, tahu batasan, apa yang harus dilakuin sama apa yang harus jangan dilakuin gitu loh. Kan dilarang banget gitu peraturannya. Biar ya buat nilai dia sendiri gitu, biar nggak dapat poin atau masalah apapun di sekolah itu gitu loh. Anggapan kalau PKS itu galak atau sok berkuasa ya, menurut kamu gimana nih? Kalau dari galaknya, mungkin itu beberapa dewan lah ya. Itu kebanyakan sudah berbalut emosi. Jadi mereka itu ngasih tahu sambil emosi karena mereka saking capeknya dibentak. Terus kayak disepelekan. Atau karena emang dia tuh lagi capek, kan kita nggak tahu kan gimana dia di rumah, gimana dia menjalani kehidupan gitu. Ya mungkin juga karena saya juga taunya gitu, lagi capek, banyak pikiran, dan harus ngurus anak yang kayak gitu ya kan. Jadi kan bisa kelepasan dari emosi kita, jadi lebih galak gitu. Mungkin itu bener sih. Nah kalau dari sok berkuasa sebenarnya enggak juga sih ya. Jangan berprasangka kita tuh sok berkuasa gini-gini. Sebenarnya kita tuh cuman membantu dari guru untuk anak-anak agar bisa mematuhi aturan kayak gitu. Jadi intinya bisa dikatakan kita mewakilkan dari guru lah gitu. Kayak gitu. Nah, ngomongin soal guru, gimana nih hubungan antara PKS dengan guru-guru? Ada peran khusus nggak dalam membantu sekolah? Nah, jadi kalau dari hubungan itu, kita tuh sering disuruh ikut maupun kewajiban dimintain tolong atau ikut berpartisipasi gitu dalam kegiatan. Apalagi yang kayak HUT, kelas meeting, acara-acara sekolah yang benar-benar butuhin kayak bantuan PKS gitu. Terus juga banyak banget lah intinya acaranya kayak gitu kan. Menurut aku tuh kayak seneng banget bisa kayak dimanfaatkan, kita berguna, bermanfaat bagi orang lain juga kan, kayak gitu. Sangat berterima kasih banget lah untuk guru-guru yang masih kayak percaya sama PKS kayak gini gitu. Kan dari tadi kita ngomongin siswa bandel nih, ya kan? Nah, ada nggak sih momen dimana siswa justru
ngehargain PKS, bahkan kayak ngerasa PKS itu wah harus dicontoh gitu? Ada nggak? Kamu pernah nemuin nggak di sekolah ini atau di mana aja gitu? Ada sebenarnya. Dia itu dari kelas 10 ya. Kalau nggak salah dari AKL, banyak banget yang bilang kayak gini, aku pengen jadi kayak Mbak Nanda ikut PKS gini-gini. Cuman aku udah masuk pramuka atau ekstra lain bla 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 lah gitu. Aku lihat Mbak Nanda tuh kayak bener-bener sabar banget gini-gini. Aku tahu tanggung jawabnya Mbak Nanda tuh banyak banget gitu. Kayak anaknya bandel-bandel kayak gini kan mereka sering lihat tuh. Pas lagi ada hukuman saat upacara atau saat ekstra gitu kan, kelihatan kayak lebih sabar banget mungkin. Banyak yang bilang kayak gitu, kayak rasanya pengen deh kayak gini, cuman saya orangnya nggak sabaran banget gitu. Kan tadi menghargai, coba yang tidak menghargai PKS ada nggak? Banyak pasti sih banyak ya, karena banyak. Kayaknya banyak orang yang nggak suka kalau kita bagus atau baik gitu loh, nggak tahu kenapa ya kan. Di situ tuh pernah ada waktu saya lagi bantuin make up untuk acara pagelaran. Pagelaran. Anak itu sendiri bilang, kan di situ saya make upnya masih pakai seragam ya, seragam PKS itu. Terus dia bilang, Mbak Nanda emang nggak malu jadi PKS gini-gini, ketua PKS, kayak di jalan-jalan gitu, kayak ngatur lalu lintas, terus pakai baju yang kan ada tuh PKS yang pakai rompi warna hijau. Terus emang nggak malu gini-gini. Terus juga kan banyak yang nggak suka gitu kan. Terus menurut saya jawabnya, buat apa malu? Tugas kita itu baik, positif. Untuk apa malu gitu loh. Nah, tadi kan kita ngomongin nih yang tegang-tegang. Coba pernah nggak sih ada kejadian absurd atau lucu selama bertugas? Misalnya kayak kalian nih lagi kerja, tiba-tiba ada salah satu anggota yang ngelakuin hal random mungkin gitu. Nah, kalau dari anggota sih nggak ada ya. Kayak bener-bener absurdnya tuh belum terlalu lucu lah. Jadi paling bikin saya itu malu dan ketawa, tapi ya tetap diketawain sama semua orang yang tahu cerita itu ya. Jadi ceritanya dulu itu lagi ada jadwal untuk mengatur jalan. Kalau nggak salah tuh di perempatan Kosin ya. Waktu jalan sehat. Iya. Nah, saat itu kan mengatur. Nah, di situ barisannya benar-benar tuh udah selesai. Nah, aku mau kembali. Cuman aku nggak tahu kalau di belakang saya itu ada becak. Intinya becaknya tuh bukan yang bentor gitu loh. Jadi kan masih pakai sepeda yang digayuh. Gitu. Jadi kan nggak tahu dan kayak nggak ada suaranya gitu kan. Tiba-tiba saya lagi nyebrang, itu ketubruk dari belakang. Terus kamu naik ke becanya ya? Oh, tak kira naik. Tiba-tiba ceder kayak gitu. Di situ bapak-bapaknya cuma bilang gini, Mbak, kenapa? Gitu kan. Cuman tanya gitu. Di situ teman-temanku nahan ketawa. Bener-bener ketawa. Nah, langsung dibilang, nggak apa-apa. Padahal sudah tahu saya di situ ketabrak. Ya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa guys. Cuman saya malu banget. Banyak orang guys. Ini lebih ke Indian yang kejadian malu ya. Nah, menurut kamu, kenapa sih siswa itu harus tertarik buat gabung PKS? Nah, mungkin ini bisa jadi bahan promosi nih buat PKS selanjutnya. Harus tertarik ya, karena mungkin kalian itu di masa depan akan membutuhkan yang namanya kedisiplinan. Sebenarnya di setiap ekstra itu mesti ada disiplinnya, ada aturannya. Tapi kalau di PKS ini kita tuh lebih mengajarkan tentang disiplin yang benar-benar ketat, gitu loh. Dari cara mengaturnya, terus kayak melakukannya, itu benar-benar kayak benar-benar harus konsisten gitu. Ada nggak nih pesan buat teman-teman yang mungkin masih meremehkan peran PKS di sekolah gitu? Silahkan. Nah, buat teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dulu ya untuk kalian yang masih meremehkan tentang PKS. Ya, banyak yang bilang galak, sok ngatur, terus kayak sok berkuasa gitu ya. Untuk meminta tolong menjaga perkataan kalian, karena sejujurnya sebagai dewan kan mungkin kalian melihatnya setelah dikatain seperti itu kan mereka diem aja atau mengabaikan gitu kan. Sebenarnya itu sakit banget ya teman-teman kalau dikatain kayak gitu. Karena menurut saya itu kita tuh udah benar-benar berusaha semaksimal mungkin gitu.
semaksimal mungkin untuk mengatur semuanya, mengurus semuanya agar berjalan dengan baik gitu. Terkadang kita tuh kayak melakukan kesalahan itu di luar kendali kita gitu, kayak ada dari luar masalahnya, terus kayak bikin PKS jadi gimana lah gitu, kayak kurang tepat dari cara tingkahnya gitu. Jadi menurut aku buat teman-teman semuanya yang suka bilang kayak gitu, tolong ya dikurangin ya. Terus juga kalian kan nggak ngerasain gitu loh jadi kita gitu. Jadi menurut aku buat kalian tetap jaga lisan kalian, jangan sampai lisan kalian itu menyakiti hati orang lain. Apalagi itu orang yang benar-benar bantu kalian agar taat peraturan, agar kalian nggak kena poin, nggak kena SP di sekolah, nggak kena masalah di sekolah gitulah. Pokoknya ya, dimohon bantuannya banget gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada nggak harapan buat kedepannya untuk ekstrakurikuler PKS? Nah, buat kedepannya ini semoga nanti di ekstra PKS itu bakalan lebih maju lagi, lebih lancar lagi. Intinya lebih tegas untuk menghadapi hal yang kayak di luar dugaan atau apa, bisa menyikapinya sendirilah. Terus juga minta tolong untuk Dewan Angkatan besok, jangan sampai kayak Dewan yang sekarang. Menurut saya Dewan yang sekarang itu masih benar-benar belum tahu lah, belum profesional menurut saya ya. Kayak mereka masih nurutin omongan dari luar, tapi dia nggak tahu kalau dia tuh tanggung jawabnya tuh besar kalau sebagai Dewan. Jadi belum kelihatan profesional lah, inilah itulah. Kayak asik-asik masih mainan aja gitu, nggak serius dengan organisasinya gitu. Terakhir nih, ada kesan dan pesan nggak buat acara Kedai 39 pada hari ini? Ada nih, kesan dari saya tuh rasanya senang banget diundang ke sini karena bisa berbagi cerita, pengalaman ataupun kisah ya yang kalian tuh belum tahu. Terus di sini juga saya senang banget loh karena hostnya tuh teman saya gitu. Jadi sekelas guys. Iya, sekelas. Jadi kayak nggak terlalu canggung lah ya, walaupun sedikit canggung sih sebenarnya. Terus juga harapan aku ke depannya semoga bisa lebih bagus lagi, kegiatannya juga tetap jalan ya. Tetap terus berjalan. Ini harus nih. Iya. Ini lagi berusaha untuk seminggu tetap mengeluarkan satu video. Jadi kayak lebih giat lagi dalam membuat video dan tetap semangat untuk semuanya yang bertugas di sini ya, dari editor, kameramen, host dan yang lain-lainnya. Kayak gitu. Produser yang baik hati. Nah, gimana nih guys? Setelah dengerin obrolan aku bareng Ketua PKS SMK Tamtama Karanganyar. Nah, kalau kalian suka dengerin podcast atau Kedai 39 kali ini atau ya yang sebelum-belumnya juga nggak apa-apa lah. Nah, jangan lupa juga buat tinggalin jejak kalian di kolom komentar, juga like video ini, dan subscribe channel YouTube SMK Tamtama Karanganyar. Tapi jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode-episode terseru dari SMK Tamtama Karanganyar gitu. Dan buat kalian yang lebih suka dengerin sambil santai, sambil nugas, Kedai 39 juga bisa kalian nikmati nih di Spotify. Tinggal cari aja ya, Kedai 39. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, see you. Dadah. Bye. Subscribe, oke? Subscribe.